ada 3 perkara sing wajib disingkiri wong ahli agama lan wong ahli tauhid. Iku nujum. Ora kok neraka ki besok, ora, sekarang sudah berlaku gitu loh. Kok besok nang akhirat. Sekarang sudah berlaku. Lah, kok ada yang Quran yang tidak tertulis pada Al-Quran itu 37 bagaimana? Lah berarti nabi yang tidak tercantum pada Al-Quran itu ya Bandung Bondowoso ya nabi ya. Ngono lho. Dia tuh pandangannya walaupun satu pandangan tidak bisa diucapkan tapi dia yakin punya Tuhan itu cara saurunge Kanjeng Nabi Muhammad. Rayo wis nabi to ya. Tapi untuk diri sendiri. Kalau Rasul sudah diajarkan lah berarti Bandung Bondowoso coba kayak lah gawe candi Prambanan kan digabadike Ka'bah apik endi coba. Wong Jawa ya sekti lho. Anggepe piye? Nggih. Apakah Isra Mi'raj niku hanya Kanjeng Nabi mawon sing saged? Napa umate nggih saged kados Isra Mi'raj kados Kanjeng Nabi? Ya. Yo iso lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan channel Martabat 7 Satori yang Gerobokan. Saya masih bersama dengan Romo Ki Haji Muhammad Nurwarji membahas tentang kajian kitab Miftahul Jannati atau kunci swarga yang sudah dibahas dari 1 sampai 10. Sekarang kita melanjutkan pembahasan. Terus nerusaken Mbah pertanyaan-pertanyaan bedah buku, membahas tentang buku Miftahul Jannah niki. Ingkang nomor 11 niki Mbah. Pertanyaan saking gene Sang Mudotomo. Iya Mas, aku wis ngerti nanging anggonku nyuwun keterangan bab panguden kang ana bebayane karo kang ora ana bebayane mau Kang Mas durung paring wangsulan. Iku kepiye to genahe? Mengkono uga kang dingendikake dadi begalan gedhe nyuwun dijelaske pisan. Niku maksude pripun niku, Mbah? Oh, iku panguden mengkene. Jadi wong kang kandhek ing saring atok lirik tanpa kaweruh babar pisan ing babakan tarekat kang jelas iku pepindhane wong kang ora tahu lelungan, ora tahu sapa digambarke kaya dene wong munggah kaji misale kejaba duwe sangu. Kejaba duwe sangu ya kudu duwe pengalaman ilmu carane wong numpak bis apa numpak sepur. Nah banjur wis ibarate sing diarani bebaya ki mau piye? Cara munggah kaji yo ngerti hukume kaji to ya. Ngono kuwi misale. Ikram ki piye? Sing diarani tahalul ki piye? Sa'i ki piye? Umroh ki piye, terus tawaf ki piye, engko terus akhire ganti nang Arafah ki piye, padang Arafah sing dikarepake. Ya kudu ngerti. Lah saiki pomake lunga kaji kok ya kejaba duwe sangu. Tak gambarke ilmu saringat ki sangu. Tapi babar pisan ora arti ilmune. Carane wong numpak sepur kudu piye medune ngendi ora ngerti. Akhirnya tekan dalan ya jadi susah to ya. Nggih. Iki sesuatu sing dinamake bebaya. Bebaya niku kuwi lak. Ning nggon saringat. Kuwi ora penuh bebaya. Kandhek nang saringat wae ya wis cukup ning omah wae rasah lunga-lunga tur engko ya upama kumpulke sangu sangune ge sedekah, ge impak, ge amal apik, sak piturute. Terus kadang-kadang ya upama ndekne iki teman-teman lah nglakoni saringat.
Kadang-kadang duweni keistimewaan, ngerti ilham, ngerti apa bisikan-bisikan sing timbul saka sir atau ati kanthi temen yo iki tanpa bebaya. Lah saiki bebayane umpama awake dhewe iki kurang ngerteni kaweruh, ora tau lunga tata cara numpak sepure, numpak bise, numpak opane ora ngerti kan yo dadi cilaka ning dalan ta yo. Iki bebayane ngono kuwi. Lah saiki langkah nanggon tarekoh ya ana bebayane. Ana bebayane sing tumrape wong sing ora ngerteni ngilmu nggon tarekoh iki mau ra yo. Bakasane ngono kuwi. Lah mula ya kudu kabeh iki kudu sangu ana tapi tentang ilmu pengertian ya kudu duwi. Kudu duwi. Lah mula ya banjur umpama kowe nggayuh marang makrifat prayogane mulaine umpama kowe nggayuh marang mati ki wau uga nglakoni sarengat agama apa kang kok cocoki kan iku dadi pandemene tegese timbul adat nek iso kowe nglakoni sarengat iki iso timbul adat timbul seneng piye seolah-olah kita melakukan perintah-perintah agama itu mau gak jadi wujud beban ora. Jadi wujud piye ya timbul seneng nggih. Seneng lakoni. Seneng lakoni. Tembung bebaya yang ngono kuwi singkate rambuke ra ngono kuwi ta ya. Terus niki Mbah. Ciri-cirine wong sing mandeg teng sarengat iku ciri-cirine kados pripun? Yo ndi? Dhewe kandhek sarengat yo mau memahami aturan agama. Mending rata-rata kabeh melalui fikih gak bakas tentang tarekoh ki piye, hakikat ki piye, makrifat ki piye. Jadi gak digegayon sing luwih dhuwur. Sebab apa? Lha mula wong sing do nglakoni nggon tarekoh, kadang-kadang akeh ana sing diarani kuwi ngilmu apa? Diarani ngilmu klenik. Jane klenik iki apa? Jadi klenik iki mau mungging tataran iki yo gak eneng jane klenik iki. Mung diklenak-klenik hitungane lha nek cara kabeh diarani klenik ngene iki mau yo terus reneng filsuf, pengarang kitab, guru musonib sing pengarang kitab, yo reneng wong sing ngaji ilmu kos khusus. Reneng wali, reneng wali am, reneng wali kos, reneng wali cara sak piturute iki mau bakasane nang ngono kuwi. Lah saiki klenik dhewe iki apa? Klenik iki dilakoni para nujum-nujum kuwi. Kowe lairmu dina apa? Oh ki kelahiran dina Senin Pahing, hitungane 13. Nggih. Wateke ngene. Ki nek rabi golek sing hitungane piye iso dadi pitungang 23 ki sing apik. Nggih. Aja ngalor ngetan. Kuwi nujum. Oh, nggih. Padahal nujum sendiri iki sing dilarang dene agama. Ada 3 perkara sing wajib disingkiri wong ahli agama lan wong ahli tauhid yaiku nujum. Jadi nujum itu ada nujum itu di daratan, di lautan, di angkasa. Di daratan lor kidul etan kulon kiblat kuwi ngalor ngetan naga dina naga sasi naga taun dina minggu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Setu, terus pasaran, Kliwon, Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon, hari Kliwon Tengah, Pati, Legi, Etan, Pati, Wiklenik, nujum. Nujum itu pembunuh ilmu tauhid dan pembunuh agama. Meramal nasib sebelum terjadi sangat dilarang. Sangat dilarang tumrape wong do sinau nanggon agama. Sebab sendiri kersa ngeramal nasib sebelum terjadi. Nggih. Nah saiki kaya di angkasa iki pemanukan. Iki ana manuk beluk guguk kowe iki sapa sing mati. Iki ana lintang kemukus, iki ngene. Oh, iki akeh ngene dan sebagainya. Di angkasa ya akeh banget. Nggih. Terus di lautan tanggal ngene, bulan ngene iki biasanya perputaran angin ke sana, wak ge eneng, anu dan sebagainya. Jadi sing intisari
Sing dinamakan nujum itu meramal nasib sebelum terjadi, bahkan ramalan itu sama sekali nggak ada larinya kepada ketuhanan. Dalam intisari ya larinya ke duniaan belaka. Ya, itu nujum. Itu namanya klenik. Berarti ini kadang-kadang wong toreko dodarane klenik. Nah, darah klenik yang klenik piye? Satu persatu tentang zikir yang diberikan oleh gurunya. Artinya zikir iki piye? La ilaha. Tiada Tuhan yang kak ku sembah. Kayak ini Gusti kang tak sembah. Ilallah kejaba mung Gusti Allah. Wah terus kuwi digewirit sing akeh. Dimelarikan satu pandangan karena apa? Nur Allah itu tidak bisa ditutup oleh segala sesuatu. Tapi pandangan kita untuk memandang Allah itu ditutup oleh segala sesuatu. Nah, kita ingin memandang Allah yang namanya muraqabah, mengintai dia, mencari celah yang sekecil mungkin bisa tamat piye, dunia ki rapet banget gini Bang Gusti Allah kudu nginjen berintai-intaian dengan dia karo Gusti Allah. Nah, kita dengan wirid la ilaha illallah tiada Tuhan itu di makom kowe sedalam dipukulkan pada lubuk hati yang dalam. Bagaimana kita bisa menggiring perasaan beberapa juta perasaan di dalam diri kita dilarikan kepada satu titik yang namanya illallah. Maka la ilaha itu untuk rangsangan, la ilaha diperintah untuk membuang sifat keagungan makhluk dari hati. Jangan percaya makhluk itu bisa membahagiakan, bahkan jangan percaya makhluk bisa menyelakakan. La ilaha yang benar-benar dipanjangkan la-nya, la ilaha. Dunia nggak ada apa-apa. Ilallah yang ada hanya Allah. Untuk memasukkan sifat keagungan kolik di dalam hati. Selalu berpikir inna sholati, sebenarnya sholatku wa nusuki, ibadahku wa makyaya, hidupku wa mamati, matiku lillahi rabbil alamin. Jangan percaya pada makhluk, apalagi yang namanya corona itu pun dia juga sangat makhluk sekali itu. Jangan percaya. Itu dimasukkan dalam sebenar-benarnya. Nah, maka dari itu kita klenak-klenik bukan klenik, ngitung-ngitung bukan petung, tapi perhitungan. Bagaimana kita mengatakan satu kalimah per kalimah yang diberikan guru untuk rangsangan ngopo, untuk membuka takbir kita, nur buat kita, bagaimana saya bisa memandang Allah. Dan maka digiring dengan zikir. Karena zikir itu untuk menutupi segala sesuatu yang membatasi kita kepada nurullah. Maka aku sampaikan tadi, nur Allah itu tidak bisa ditutup oleh segala sesuatu, tapi pandangan kita yang ditutup oleh segala sesuatu lah. Maka kita pakai namanya zikir itu kan untuk melarikan satu pandangan. Pangapunten ya Mbah. Terus bakas tentang klenik loh. Jadi kadang-kadang ya Mbah. Kadang-kadang misalnya si Fulan itu wetone Kamis Wage. Dan itu kan kadang-kadang wonten klenike. Kamis Wage iki duwe sifat ngeten itu. Nah, kadang-kadang niku dipercaya kali masyarakat. Dan kadang-kadang enten miripe. Lah sikape kita sebagai umat Islam, sebagai umat Islam niku kados pundi untuk menyikapi tentang sing ngoten niku, soalnya nak ditonton secara umum niku nggih enten mirip-miripe, Mbah. Nah, memang itu namanya kita tersihir oleh pandangan kita sendiri. Tersihir. Yang namanya sihir itu yang namanya ilusi diyakini ditebalkan sehingga jadi materi, jadi esensi. Maka sihir itu juga ilusi, bayangan yang dikumpulkan jadi satu, menebal jadi kenyataan. Kita sendiri yang menciptakan. Kok iso Gusti Allah ngendika teng hadis qudsi ana mbang bibi, aku mengikuti apa yang jadi prasangkanya hambaku. Prasangka itu kan pandangan kan. Ya. Tapi di situ harus dikalahkan prasangka itu dengan kalimat la ilaha illallah. Artinya apa? Aku akan bersama orang yang sedang mengingat aku. Nah itu zikir di dalam ajaran Toreko. Aku akan bersama orang yang sedang mengingat aku. Nah, maka di situ pentingnya zikir di situ.
Selalu kita ingat kepada Allah, Allah juga selalu ingat pada kita. Nggih. Dan iki ngenten, Mbah. Jadi kadang secara umum niku ngenten. Iki geblake makku, misalnya ngeten ya, Mbah. Enten memang teng masyarakat geblake makku ndelalah tak langgar ku yo enek-enek wae. Itu bagian saking sihir kita pribadi, sihir pandangan kita sendiri ya. Karena yakin bahwa itu menciptakan keburukan ngoten. Heeh. Nggih, nggih. Terus wau bahas tentang napa nggih? Ciri-ciri tentang saringat tok. Sing terjadi teng masyarakat saat niki kadang-kadang saling menghujat, Mbak. Jadi sing belajar tentang torekoh sendiri juga menghujat yang masih di saringat. Yang masih di saringat juga menghujat di torekoh. Dan niku pripun niku Mbah penjelasan. Nah, itu mungkin saja ya, yaitu muncul salah satu kedengkian dari diri pribadi merasa benar itu sendiri, yang dinamakan penyakit fanatik tadi. Nah itu kadangkala orang yang ahli syariah itu memang ahli fikih itu tidak paham apa itu tasawuf, apa itu torekoh, tidak paham. Nah maka dari itu orang yang ahli torekoh itu harus bisa penuh dengan kesadaran, dimaklumi. Nah, tapi kembali kepada orang-orang ahli torekoh sendiri kok masih nyacat maido wong ahli syariat, sangat terbalik. Masa kita sudah dasar SD kok masih nyacat orang. Sekarang orang TK itu kalau nyanyi Garuda Pancasila kan misalnya ada lah aku loh kumu. Itu ibunya sudah mengatakan wah pinter anakku, hebat. Tapi kalau kita sudah SD seperti itu kok kita elek-elek cah kuwi bocah niku ya berarti SD-ne ya ora dolar juga ngono lho. Nggih. Maka terus ada orang ahli toreko dia elek-elek wong sing ahli toreko 70 kok kuat meneng, iki yang namanya dadi. Niku anu nggih kados wau sing dingendikake salah satu ciri-ciri sing toreko pun manjing. Nah, meneng nggih. Terus napa melih nggih? Mau bahas tentang kaji, walaupun itu tentang umpama tentang kaji lah. Kaji sendiri kadang-kadang kan ngeten, wong sing wis munggah kaji, ngoten niku akhirnya seolah-olah itu dengan bangganya, karena sudah munggah kaji, pun sampai Mekah, ya urut-urutan rukun-rukunnya ya dijalani teng mriko. Cuman kan, apakah masih ada, ngoten lho? Apakah kaji itu masih ada? Namanya jenenge napa nggih? Hakikat dari kaji itu sendiri. Oh, penuh dengan hakikat. Dan itu pripun Mbah penjelasannya. Maka kata kaji, arti mengkaji diambil dari kaji itu dalam arti mengkaji, menggali. Kita buktikan bukan hanya cerita dan dongeng saja di Indonesia ini. Kita buktikan tempat yang terjadinya di sana. Kanjeng Nabi bagaimana di sana, bagaimana intisari di nabi-nabi itu langkah-langkahnya kan banyak yang di Mekah tuh yuk. Itu ingin mengkaji, menggali sebenarnya sampai di sana, bahkan di sana pun dengan penuh kajian. Misalnya kita sewaktu kita ini berjalan di sana, terus kita nggak sengaja ada daun, kita petik, padahal daun itu masih hidup, itu harus ada dam. Jangan dipetik kalau tidak dimanfaatkan, itu ada dam. Kita menginjak semut andainya ya ada semut di sana, itu ada dam. Nah, itu dikaji nanti untuk mengatur langkah kita pada hakikatnya nanti dibawa pulang ke daerahnya itu dikaji. Malah didalamkan lagi. Oh berarti saya tidak boleh jahil, tidak boleh menyalahi, tidak boleh membunuh, tidak boleh dan sebagainya yang tanpa ada dasar yang benar. Tuh. Jadi kaji, oh di sini kita tuh melangkah itu bukan hanya dalam cerita, tapi mengkaji, menggali kebenarannya di sana. Jadi ibaratnya kados belajar ibak, belajar neru-neru perjalanan para nabi. Ya, ngikuti ibak. Itu menanamkan kita membentuk jiwa.
membentuk jiwa orang yang sudah melakukan di sana, meninggalkan sejarah. Nah saya kaji mau sekedar munggah kaji tidak jaminan kadang-kadang. Karena apa? Formalitas. Yang penting aku wis kaji, wis gelar kaji, aku wis nang swarga. Enggak. Di situ bahkan ada juga seperti dalam surat-surat ya. Ngaji hikmah itu seperti membaca doa nubuat. Sebarang siapa membaca doa nubuat sebelumnya surup, sebelumnya maghrib 1 kali, maka orang tersebut dosa besarnya, semua dosa besar akan dihapus. Membaca doa nubuat. Nah, kalau diterima dengan formalnya, wah aku membaca doa nubuat, saya punya dosa besar sudah dihapus. Kok mayar men. Nah, di situ penuh dengan kajian, ditorekohke satu jalan khusus, artinya piye di hakikatnya, pada hakikatnya bagaimana nubuat itu. Bahkan di situ satu petian dari nubuat seperti wakul jahaku wasako batilu ina batila karena yauko misalnya ya. Wakul dan katakanlah Muhammad, berarti fi'il itu kan amar, perintah deh ya. Kon ngandakno Muhammad ini. Katakanlah Muhammad, ja'al hak datang kalah perkara yang hak. Batilu maka perkara yang batil, ina batila sebenarnya perkara yang salah itu karena yauko akan sirna dengan kebenaran. Nah, berarti dosa-dosa besar itu orang kalau membaca seharusnya dia ya tahu arti wakul ja'al hak. Kalau dia membaca tapi gak tahu masa hakikatnya, suruh melakukan perkara yang kak, dia malah melanggar sifat yang kak. Kira-kira ya dia itu akan dihapus dosa besarnya atau tidak itu? Malah numpuk ya. Nah, seperti itu. Maka akhirnya makan kita sendiri. Satu lagi ada satu petian dongon buat seperti layu telikunaka biabsuni lama sami uzik rawayakuluna innahu lama jinun. Di situ hampir saja orang-orang mukmin itu akan digulingkan oleh orang-orang munafik. Bahkan orang-orang munafik itu apabila telinganya mendengar orang yang berzikir, dia berkata, dia adalah orang gila. Terus Allah menyaut dari langit. Nah, kita kayak langit kita insya lagi ben kita ngono kuwi seolah-olah. Wala zikrullahu illahu majnun. Orang yang tidak berzikir itu adalah orang gila, karena zikir itu namanya eling itu namanya sadar gitu loh. Maka mulai zaman Nabi sendiri yang berzikir dianggap gila. Nah, maka kita orang tarekat dianggap gila terserah, dianggap orang klemek ya terserah, persilahkan lah ya. Nggih, Mbah. Wow, bakas tentang dengki. Sing sangger saling nyacat niku. Ya dengki sendiri niku bagian saking penyakit nopo niku, Mbah? Ya itu juga di dalam Quran mengatakan surat Umayyah. Kalau saya ya wailul. Surat wailul. Surat wailul. Yang bunyinya bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli umayyati lumayyah. Banget seksa kedua yang penacate. Neraka itu diperuntukkan bagi orang yang banyak mengumpat. Nilati jamaah lawangan dadah. Orang itu sukanya menumpuk-numpuk harta benda. Yang sabana malah waladah. Dia punya pandangan bahkan dunia bondo, harta benda itu bisa menyelamatkan dunia dan akhirat. Kala layu badan nafi kotomah, orang tersebut terlempar pada neraka kotomah. Naroloi mokodatu apa to kotomah iku? Ya, tanya itu. Lati tatoya latidah, yaiku apinya Allah, genine Gusti Allah kang diurupke ngobong sakjroning ati. Orang yang kobong, karena biasanya orang dengki itu orang yang gila harta dan benda. Nah, itu karena penyakit hati. Orang kontrol besok, orang sekarang sudah berlaku gitu loh. Kok besok neng akhirat. Sekarang sudah berlaku. Inna alaihi wasallatu sing amati memadati orang tersebut akan terikat oleh tiang-tiang yang tinggi sama sekali tidak bisa bergerak.
Bahkan kadang-kadang agama itu suka jadi tiang yang tinggi mengikat kita. Jadi fanatik bukan main. Itu bid'ah dan sebagainya. Merasa benar sendiri. Anggara podo, angger gak podo, seneng madak-madake sing ora podo. Angger podo aku salah. Nah, maka di situlah kemampuan kita hanya berapa toh? Coba di dalam surat Quran kita mengamalkan Quran itu gampangnya ya, ngamalkan Quran itu 25% itu sudah nggak punya kawan kok. Ya nggih. Ora rukun kok tanggane berarti ora berpancasila. Ngono kuwi lah ya. Kita harus berpancasila ra lho. Pancasila tidak yo piye ra ngono. Satulah ketuhanan. Ngene ya. Akulah komu-komu ra ya. Nggih. Niki napa ingkang selajengipun nggih. Terus ono ada pertanyaan? Saking niki wonten pertanyaan bahkan saking di balik layar. Al-Jawawi. Nggih. Wong kang gayuh makrifat prayogane uga nglakonana sarengat. Agama apa kang dicocoki? Iku dadi pandemen. Pandemen wow tentang kesenangan. Pandangan makrifat terhadap agama itu seperti apa? Terus apakah ada titik temu terhadap pandangan dari tiap agama, sedangkan agama mempunyai kitab dan nabi atau tokoh yang berbeda? Terus pandangan makrifat niku terhadap agama niku sing pripun? Nah niki terus napa wonten titik temune setiap agama? Sedang agama niku gadah nabi dewi-dewi, gadah kitab dewi-dewi. Nah niku penjelasannya pripun? Ya maka nabi itu kan ada 4.000 sekian nabi ya. Nggih. Itu ada nabi namanya yang tidak tercantum pada Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu ada Al-Quran yang di luar 30 juz. Nah, Al-Quran 30 juz itu bagaimana? Rayu ngono. 30 juz sudah yang tertulis. Nah, kok ada yang Quran yang tidak tertulis pada Al-Quran itu 30 juz itu bagaimana? Lah berarti nabi yang tidak tercantum pada Al-Quran itu ya Bandung Bondowoso ya nabi ya. Ngono lho. Dia tuh pandangannya walaupun satu pandangan tidak bisa diucapkan tapi dia yakin punya Tuhan, itu cara saurunge Kanjeng Nabi Muhammad. Rayo wis nabi to ya. Tapi untuk diri sendiri. Kalau Rasul sudah diajarkan lah berarti Bandung Bondowoso coba kayak lah gawe candi Prambanan kan digabadike Ka'bah apik endi coba. Wong Jawa ya setil. Anggepe piye? Nggih. Lah ngono. Lah pandangannya bagaimana? Makrifat tentang pandangan orang ahli agama. Pandangan makrifat terhadap agama. Nah memang dengan agama sendiri itu bagaimana? Karena Awaluddin Ma'rifatullah. Awalnya agama itu orang yang kenal pada Gusti Allah, yang kenal Tuhan. Akhirnya dia membentuk itu perilaku dia sendiri sudah dialami, tertulis, tercatat, jadi hadis, jadi Quran itu kan karena awalnya Kanjeng Nabi itu nggak punya Quran, ya. Kanjeng Nabi belum punya hadis. Karena langkah dia kenal Tuhan, akhirnya segala sesuatu ditulis, diwahyukan. Cara awake dhewe diilhamkan, dibisiki, tapi bisik itu dengan benar. Bisikan itu tidak membahayakan, tidak memakan korban, tidak apa, dengan tujuan ya untuk menyelamatkan umat dunia dan akhirat. Itu tentang makrifat terhadap pandangan agama. Nah, maka itu tadi ada orang tanya siapa itu tadi, bahkan apakah orang ahli makrifat kok diawali makrifat hakikat kok bagaimana? Nah, kalau Kanjeng Nabi diawali dengan makrifat dulu gitu.
Nah, perilakunya dia kenal dengan Tuhan, terus keistimewaan yang diberikan pada Nabi itu akhirnya jadi Quran, jadi hadis, jadi surat. Nggih. Terus anu nggih, Mbah. Zaman sekarang pun ada nggih yang dimulai dari makrifat seperti Kanjeng Nabi. Ada. Makanya terus mungkin yang terjadi perdebatan itu apakah goro-goro dalane sliringan sing waune dari makrifat dulu turun akhirnya sampai ke syariat, dan sing setunggal saking syariat munggah teng makrifat. Apa itu bisa jadi perdebatan apa? Sebenarnya tidak. Nggih. Sebenarnya tidak. Karena apa? Ya itu perdebatan itu kan goro-goro satu yang namanya fanatik. Nggih. Dua karena keimanannya belum dalam. Khawatir kalau keimanan dia itu digulingkan orang lain, dikalahke wong liya, dadi golek menang-menangan lho, orang golek kebenaran lho. Nggih. Mungkin saja ditempeli itu loh tadi yang sedang aku sampaikan, bahkan jarak dia ini paham ning diongel-ongel ki ben piye ngono ya. Ada udang di balik batu ngono. Jadi orang yang sudah dimurnikan sebenarnya kadang-kadang orang dengki itu tahu bahkan aku ki dengki. Karena resiko kedengkiannya dia nggak percaya. Paling besar orang yang tak takut neraka. Iya. Pertama apa? Wong kuwi nak percaya ning Gusti Allah ya percaya ning neraka lho. Nggih. Lah niki ngenten, Mbah. Zaman sakniki kadang kan orang niku lebih ke agama itu dari Arab. Nggih. Terus akhirnya banyak sekali sing niru model ke Arab-Araban. Seolah-olah agama itu milik mereka. Padahal kita sebagai orang Jawa, kita sebagai orang Nusantara itu punya ciri khas. Terus peran kita, peran Jawa dengan peran Arab, bahasa sing agama saking gene Arab mau, terus Jawa kita perane kados pundi, Pak? Ya itu ada batasan Jawa Islam atau Islam Jawa. Lah kita berperan dalam Islam Jawa. Islam Jawa itu bagaimana? Kita sangat apa jenenge? Ada kita menghormati tamu itu bagaimana? Mulyake tamu. Memuliakan. Ilmu yang dari Arab itu juga bagus, sangat mulia. Bahkan itu pun ya Nabi terakhir mewakili nabi-nabi yang lain menyempurnakan. Maka kita orang Jawa, kedatangan dia kita hormati, kita sanjung-sanjung, bahkan itu juga sangat bagus ya, penyempurna. Tapi bukan harus kita budaya kita, berpakaian kita, bukan harus ke Arab-Araban, karena semua negara itu punya budaya masing-masing. Bahkan Quran itu pun juga mengikuti budaya gitu loh. Satu contoh musik, kadang-kadang musik Jawa dikatakan haram, ini nanti balik dari karom, mulia, ya lah. Dibalik. Itu saking fanatiknya orang, bahkan ke Arab-Araban, sehingga dinamakan itu disirikan, itu dianggap bid'ah, sesat dan sebagainya. Bahkan Kanjeng Nabi sendiri berkata, bahkan andingkau bisunati bidur birubu pilih saja din ya. Hadis itu saya temukan, ningkah iku sunahku, kenogo disubyo-subyo kelawan tetabuhan. Sifatnya tetabuhan loh ya. Nang kerawitan gong Arab ge eneng. Sifatnya musik yang ditabuh. Kenogo disubyo-subyo kelawan tetabuhan, kelawan ngucapake rububiyah jeneng namane Gusti Allah. Tapi pangeran. Lisa jatin walau lah nutuk iki di tempat ibadah. Kadang-kadang ngono, sing dipangku masjid kok malah nanggap gong ra yo ngono lho. Nggih. Sapa sing mangku masjid kok kuat ya? Ayo ya, itu bukan sunnah,
Itu bukan makruh, itu bukan wajib, itu hanya pembolehan. Boleh kita lakukan, boleh pula kita tinggalkan. Seandainya ada bagusnya, kebagusan itu yang diterima oleh Allah, bukan karena gonge lah yang ngono. Itu pembolehan. Berarti kita sendiri sebagai orang yang umat beragama Islam juga harus pandai-pandai. Kudu pinter-pinter memilah dan memilih. Nah, iya. Terus nonton manfaatnya ora angger-angger diarani bid'ah ngoten nggih, Mbah. Terus pembahasan ingkang nomor 11 niki wau kan piye carane jadi wong sarengat sing nyacat ning wong ahli toreko sing nyacat ahli sarengat pun terjawab. Jadi sing sarengat nyacat ahli torekoh yo gak pas. Sing wong torekoh nyacat wong ahli sarengat berarti goblok mendadak nih. Harusnya kudune sing luwih tuwa. Nah, nek dibaratke ngono, sing luwih tuwa itu kudune iso memahami sing luwih nak dibaratke ngoten niku. Dan iki salat jengipun, Mbah. Jadi bahkan selanjutnya lah niki saking Sang Mudotama niku tangklet melih. Isih kagolong arep nyelani dhisik supaya wuwuh pangertiku, Mas. Kang Mas mau ngendikake kawruh kasunyatan utawa kajiwan utawa liya-liyane mau kabeh. Lah aku pancen padha wae. Apa yo beda-beda. Yen seje ucape iku mestine rak iya seje wujute lan seje tegese. Ora ketang bedane mung setitik. Napa ora mengkono niku kajenge terus pembahasannya pripun? Nah, pembahasan ini contoh ya. Nggih. Saya mendapatkan pupuh. Pupuh itu dikemas dari gending niku kinanti. Nggih. Pupuh ki pepali saka panjenenganipun Kanjeng Ki Ageng Sela. Nggih. Lah Ki Ageng Sela ki ceritane saking Sunan Kali. Lah iya cerita to kabeh ayo cerita to ya. Nggih. Wong kita saking wadon nabi yo cerita kok. Nggih. Sing nglairke aku ki mbokku apa pakku? Mbok krama dalan, Pak krama dalan ki mbokku apa dudu aku yo ora ngerti kok. Ngono lho. Yo ceritane aku anake Pak krama dalan, Ibu Lasi ra yo ngono. Rak critane tok to yo. Yo ora ngerti dhewe niku. Ora ngerti dhewe. Upama aku ki leh nemu nang pinggir kali, aku yo ora ngerti. Lah cerita Nabi semono uga. Lah layang-layang tak waca tembung pupuh. Ya termasuk iku ajaran martabat 7 ya. Nggih. Itu kadwi bekti kang setuhu marang utusan yang widi. Utusan langgeng minul ya nangge sang sukma sejati. Nurma kamat ya sang sabda Yesus Kristus ingkang nami. Nah itu salah satu contoh. Nggih. Kadwi yang kedua bekti marang utusan yang widi, utusane Gusti Allah. Widi itu kan bahasa Sangkerta ya. Nggih. Di bekti marang yang utusan kang langgeng minulya. Langgeng itu selama-lamanya. Minulya ya wis narani ayo. Jadi utusan minulya nangge sang sukma sejati. Lah sang sukma sendiri kan itu bahasa Sangkerta. Nggih. Nangge sang sukma yang sukma. Ya Nur Muhammad iki kita Nur Muhammad bukan Nabi Muhammad loh ya. Nggih. Nur Muhammad. Yo sang Sabdo itu saudara kita Buddha. Nggih. Yo sang Yesus Kristus ingkang nami itu saudara kita Nasrani. Nggih. Mbah iku Katolik, mbah Kristen, sing penting kuwi basa iku. Lah, itu kan semua nabi-nabi loh yo. Nah, selagi apa arti daripada Sang Yesus Kristus? Yesus itu guru, Kristus kuwi roh. Lah roh ki sapa ya? Roh ilafi. Bisa dikatakan Nur Muhammad ya. Bisa dikatakan Sang Sukma, Sang Sabdo. Lah itu kan penyeberangan tentang bahasa, pemandangan tentang
utusan yang widi kang langgeng minulya. Nggih. Jadi kita larikan kepada utusan dari awal yang disebut la ilaha illallah, di situ ada Muhammad Rasulullah. Rasulullah Gusti Allah itu kalau bahasa saudara kita Nasrani itu yang Sang Yesus Kristus. Nur Muhammad. Kalau saudara kita Buddha yang namanya Sang Sabda. Saudara kita Kejawen yo Sang Sukmo. Sang Sukmo. Lah Sukmo sendiri ada Sukmo Kawekas, ada Sukmo Sejati. Lah Sukmo Kawekas dan Sukmo Sejati itu bagaimana? Itu namanya roh robani dan roh ilafi. Nah roh robani masa disarang di diri kita. Diberi perasaan berapa kita sadar. Bahkan aku kedunungan roh Gusti Allah kok nang aku. Lah iki kadang-kadang yang namanya itu roh robani. Tapi kalau sudah keluar dari badan berhadapan ini wajah itu wajah iya. Jadi Kanjeng Nabi berhadapan. Nah di situ bagikan Nabi Musa berjumpa dengan Khidir. Kanjeng Nabi Muhammad berjumpa dengan Jibril dengan wajahnya yang asli. Nah itu maka kita bicara tentang utusan yang widi langgeng minulya, jadi sifatnya sudah masuk di wilayah hakikat ya. Jadi Muhammad Nur di Sidratul Muntaha, perjumpaan antara Muhammad Nur dengan Allah. Kanjeng Nabi di wisuda di Sidratul Muntaha, didoseni oleh Jibril, direktori oleh Gusti Allah. Itu sebelum Adam lahir itu sudah ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu tembung kata istilah atau ilmiah. Kalau ini tulisannya tenan lah maca yo piye Bang Adam ngono. Itu pandangan. Terus sejak Nabi Adam itu sudah ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya, Mbak? Ya sudah ada jaisnya lah gitu lah. Terus selama ini banyak sekali umat Islam yang mengatakan bahwa yang Muhammad Rasulullah itu ya Kanjeng Nabi, bukan Muhammad Nur. Terus ketika Isra Mi'raj jenengan wong ngendika bahwasanya ketemu dengan Jibril dengan wajahnya, itu berarti yang nuntun Kanjeng Nabi yang namanya Jibril itu sebenarnya Nur Muhammad nih. Ya bukan. Dan niku sinten niku, Mbah? Lah itu yang namanya ruh ilafi kita berhadapan dengan nur rohani kita. Bukan nafsu. Bukan nafsu. Jadi roh idofi berhadapan dengan nurani kita. Jadi roh kita itu dituntun sama roh idofi. Kanjeng Nabi nih. Karena di bahasa Jawa niku Kanjeng Nabi waktu Isra Mi'raj niku dituntun sama roh idofinya. Untuk mencapai ke tingkat Sidratul Muntaha. Perjumpaan dengan kalimat Allah. Nggih. Nah, niki Mbah bakas tentang Isra Mi'raj wae enten pertanyaan saking di belakang layar. Di menjabah sana niku bahwasanya apakah Isra Mi'raj niku hanya Kanjeng Nabi mawon sing saged napa umate nggih saged kados Isra Mi'raj kados Kanjeng Nabi? Ya. Yo iso ibak rasul, ibak kon neru kok. Naraneru ndak piye? Nggih. Lah tembung kata makrifat iki ayo Isra Mi'raj kudune laku Isra Mi'raj to yo berjalan. Munggah. Berjalan lakune akidah akhlake yo mlaku, pengajiane mlaku, apane mlaku, munggah tauhid lan imane lan pengalamane antane saringat, toreko, haikat, makrifat. Nambah pandang dengan saringat tok yo gak iso. Munggo wali saringat mung kadang-kadang dingai cerita dikiran sing piye kok ngelmune wali. Lho. Wali ki awale ya wong awam ngono lho ya. Terbentuk pengalaman iku mau iso dadi wali ki mau ra ya ngono. Ya iso. Lah saiki nyape tekan tataran makrifat ya tidak melalui Isra Mi'raj lho piye? Nggih. Ya kudu melalui Isra Mi'raj. Maka di situ ada mukmin ngawam, ada mukmin qos, ada mukmin ngawam dan qos.
Lah mulo ngalam kos ki sing duit perjalanan khusus. Neng mungkin saja umpama kaya aku nerangke tentang aku Isra Mi'raj, ya dibilih wong, lah sebab apa? Seolah-olah pandangannya Kanjeng Nabi tok, ngono lho. Lha saiki tembunge Raga Sukma ki piye to? Nggih. Tembunge Raga Sukma ki piye? Ku yen critakne Isra Mi'raj ngono lho. Lah mula kabeh iki mau yang tidak mungkin itu kan kadang pandangan fikih terbatas ya. Terbatas. Nah, mula Isra Mi'raj bisa dilakukan siapa saja, bahkan yo iso neru koyok Kanjeng Nabi. Tapi rene zaman saiki kira-kira awake dhewe berzikir entuk tataran nurbate rada tinggi, kadang-kadang wae diarani wong songong. Ngono lho. Ngomong dhewe, ngono ya. Meneng, deleles dan sebagainya. Biasanya wong-wong sing wis teko tataran tanggone Isra Mi'raj yang namanya sudah tertuntun oleh rohaninya. Dia nompo pelajaran-pelajaran dari rohaninya itu tanpa bisa diajarkan oleh orang lain. Tapi perjalanan untuk ke sana niku nggih diawali tetap butuh penuntun nggih, Mbah. Nah iya. Kanjeng Nabi ya butuh penuntun yang nganggo Kanjeng Nabi, salate Kanjeng Nabi Ibrahim, lha ngoten lho iki. Oh, nggih. Butuh tuntunan. Nah, niki bakas wau tentang Isra Mi'raj wau, Mbah. Lah ketika Isra Mi'raj niku Kanjeng Nabi ra angsal hadiah. Sing jenenge salat, perintah salat 5 wektu sing waune 50 terus dadi gangsal 5 wektu wau. Lah ketika umate ngoten, Mbah. Umate sing misale mengke enten sing sudah sampai Isra Mi'raj sana. Lah niku angsal hadiah sing jenenge salat melih napa nggih benten melih, Mbah? Nah, ini jawabannya. Jawabannya kejilid 2 nanti. Nggih. Untuk pertanyaan yang terakhir akan ada season berikutnya. Akan ada episode selanjutnya. Terima kasih kepada seluruh penonton setia channel Martabat 7 Syatoria Gerobokan. Kita akan berlanjut pada season berikutnya. Untuk season ini saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua.